Hai Mams, saya Dr. Adi. Saya adalah seorang ahli luka yang berpraktek di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Nah, dalam keseharian saya memang karena sebagai ahli luka, saya menangani dan mengobati pasien-pasien yang punya masalah dengan luka. Lukanya itu biasanya akibat diabetes atau bahkan luka sederhana yang karena perawatan yang kurang tepat bisa jadi nggak sembuh-sembuh. Nah, dari antara jenis kasus yang sering saya jumpai, salah satunya yang mungkin ingin saya sharing ke Mam semua adalah berkaitan dengan luka pasca operasi sesar yang bisa berpotensi bermasalah. Yang sering kali saya jumpai adalah keluhan di mana luka pasca operasinya itu kok ngerembes, mengeluarkan cairan, bahkan ada yang sampai mengeluarkan nanah dan darah. Nah, apabila ini terjadi, Mams jangan panik. Yang kita perlu tahu adalah ini semua bisa disembuhkan asalkan kita mengenalinya sejak dini dan segera mencari pertolongan. Yang saya sarankan adalah kembali ke dokter kebidanan yang dulu mengoperasi Mams supaya bisa ditelaah dan dilihat lebih lanjut sejauh mana kerusakan dari jahitan pasca operasi sesar tersebut. Nah, mungkin Mams bertanya, kok bisa jahitan saya rembes? Kayaknya nggak ngapa-ngapain, nggak banyak gerak, nggak salah makan, tapi kok bisa ngerembes? Nah, beberapa hal itu bisa menyebabkan hal seperti ini terjadi. Di antaranya yang sering saya jumpai adalah apabila terjadi infeksi. Nah, infeksi ini bisa memang berkaitan dengan tindakan operasi itu sendiri, maupun juga misalnya perawatan setelah Mams keluar dari rumah sakit. Nah, misalnya nih, ada pasien saya yang cerita kalau pulang dari rumah sakit tuh pengen banget mandi, nggak tahan pengen mandi karena udah gatel, gerah, udah nggak bisa tahan lagi. Nah, perlu diingat bahwa kalau luka bekas jahitan yang masih terjahit ya biasanya dan tertutup balutan, kalau kena air itu agak berbahaya, beresiko terjadi infeksi dan kemudian jahitannya bermasalah. Nah, hal lain juga yang sering terjadi dan bisa berpotensi menyebabkan gangguan luka pasca operasi adalah apabila operasinya itu dilakukan karena keadaan emergensi. Misalnya Mams yang sedang mengandung, kemudian terjadi pecah ketuban, bayinya belum cukup umur, belum waktunya untuk dilahirkan, tetapi harus segera dilakukan tindakan prosedur operasi untuk mengeluarkan bayi. Nah, biasanya kan itu tindakannya relatif harus cepat ya, harus cepat karena menyangkut nyawa dan keselamatan dari si buah hati. Nah, hal-hal itu, prosedur-prosedur emergensi seperti itu, ada kalanya, walaupun tidak selalu ya, bisa menyebabkan nanti komplikasi luka pasca operasi yang tidak menutup dengan baik. Nah, kalau terjadi luka yang jahitannya itu pecah ya, itu yang perlu Mams tahu. Kalau terjadi seperti itu, maka secara medis kita punya tahapan bagaimana kita melakukan penilaian sedalam apa kerusakan yang terjadi. Kemudian goal kita adalah apabila terjadi infeksi, kita perlu mengatasi infeksinya dan kemudian kita berupaya untuk menumbuhkan jaringan baru untuk mengisi daerah yang bolong tadi sehingga kulit bisa menutup rapat dengan sempurna. Kalau ada yang mungkin mendengar atau disarankan menggunakan ramuan tradisional, pengobatan alternatif herbal dan sebagainya, secara medis kita belum tahu secara pasti dan detail bagaimana cara kerja ramuan-ramuan itu, apa dampaknya dan apa efek sampingnya, sehingga sangat sulit buat kita untuk merekomendasikan hal tersebut. Yang bisa saya sarankan adalah yang memang secara medis sudah terbukti, ada evidence base-nya, sehingga kita tahu bahwa apabila kita lakukan perawatan dengan baik, kita cegah dan atasi infeksinya, kemudian kita menciptakan medium atau environment yang bagus untuk daerah luka tersebut supaya jaringan baru bisa tumbuh sehingga kulit bisa menutup. Nah, itu yang bisa menjamin kesembuhan dan tumbuhnya kulit yang baik.
mitos yang beredar di luar sana bahwa kalau makan seafood nanti lukanya jadi nggak sembuh-sembuh, nggak kering-kering, ya kan? Sebetulnya itu ya kembali lagi mitos. Selama kita tidak punya alergi terhadap makanan tersebut, misalnya mams nggak alergi udang, nggak alergi kepiting, sah-sah aja, silakan aja untuk mengkonsumsi. Bahkan protein-protein hewani dari laut itu bagus sekali untuk menunjang proses penyembuhan luka yang baik. Kalau kita memang alergi, ya sebaiknya jangan dikonsumsi karena itu bisa menyebabkan gangguan lebih lanjut pada proses penyembuhan luka yang sedang terjadi. Nah, kalau untuk perawatan di rumah, apabila mengalami hal seperti ini, biasanya kita perlu mengenal ada 2 jenis perawatan mams. Yang pertama adalah first aid atau pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu bertujuan untuk apabila nih mams melihat, kok balutan saya yang ditutup oleh dokter, kok ada rembesan. Nah, yang perlu dilakukan pertama sebetulnya kalau saran saya, jangan dibuka balutannya. Segera untuk pergi ke dokter kandungan yang mengoperasi dan merawat mams. Kenapa? Karena yang pertama, dokternya juga pengen tahu seberapa banyak cairan yang keluar, warnanya apa. Dari situ informasi bisa didapatkan dan bisa digambarkan kira-kira seberapa besar kerusakan yang sedang dialami terkait dengan jahitan operasi mams. Itu yang pertama. Apabila nanti dokter sudah membuka balutannya, kemudian dia lihat, dia memberikan obat-obat tertentu, biasanya nanti akan diberikan saran lebih lanjut, apa yang harus dilakukan di rumah, perawatan seperti apa, itu sangat tergantung dari kondisi luka yang mams sedang alami. Karena setiap luka itu berbeda-beda derajatnya dan berbeda-beda juga penanganannya. Yang jelas, ikuti aja apa saran dokter. Yang penting adalah goal treatmentnya kita berupaya untuk mencegah dan mengatasi infeksi, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita berupaya harus menumbuhkan jaringan baru untuk mengisi yang bolong. Karena kadang-kadang dari beberapa pasien yang saya jumpai, bolongnya itu cukup dalam. Karena gini mams, operasi sesar itu kan bertujuan untuk menutup semua bagian tubuh, mulai dari kulit sampai ke rahim saat waktu bayi mams dikeluarkan ya. Jadi di bawah kulit itu ada jaringan lemak. Nah, di bawah lemak nanti ada jaringan otot, baru kemudian rahim mams di paling dalam. Nah, biasanya terjadi gap di bawah kulit sehingga ada ruang kosong di bawah kulit, tempat berkumpulnya cairan yang mendesak kulit mams sehingga jahitannya itu pecah dan cairan keluar. Itulah yang mams lihat sebagai rembesan di balutan penutup luka. Umumnya operasi sesar yang baik itu akan sembuh, kulit merapat dengan baik dalam waktu 5-7 hari. Nah, apabila dalam periode ini terjadi masalah dalam proses penyembuhan luka yang sudah terjahit itu, terjadilah yang disebut surgical wound dehiscence, atau yang biasa orang kenal, kok luka operasi saya rembes dan mengeluarkan cairan. Tips supaya luka cepat sembuh, yang pertama, kita perlu kenali sebabnya. Sebagian besar sebabnya itu memang bukan kesengajaan, sesuatu yang terjadi tanpa diinginkan oleh siapapun. Ya, jadi, karena kadang-kadang gini loh, ada mams yang, ini pasti infeksi karena ini. Nah, stres-stres itu bisa menyebabkan malah masalah buat proses penyembuhan luka mams. Jadi, tenang aja, percayakan pada dokter yang sedang merawat. Apabila mams pergi ke dokter yang memang tahu kasus ini dan bisa menanganinya, pasti hasilnya pun akan baik. Yang kedua, kalau bisa korsetnya dipakai. Karena dari pengalaman saya nih, beberapa mams yang masih muda suka males pakai korset, nggak nyaman, perutnya nggak enak, ketekan dan sebagainya. Padahal mams bayangin, ini kan kondisinya sekarang ada rongga kosong di bawah kulit sehingga cairan berkumpul mengeluarkan rembesan. Yang kita mau kan supaya ada daging yang tumbuh mengisi rongga di bawah kulit itu sehingga kulit di atasnya bisa menutup dengan rapat. Nah, kalau kita pakai korset, dengan tidak langsung kita akan mengurangi atau mereduce volume dari rongga kosong itu kan, dengan kita tekan menggunakan korset, sehingga
proses penyembuhan luka pasti akan terbantu dan bisa berlangsung lebih cepat. Tapi jangan terlalu kencang pakainya, karena penggunaan korset yang terlalu kencang itu juga bisa mengganggu aliran darah di kulit. Itu pun bisa menghambat proses penyembuhan luka. Mungkin itu Mams, sedikit yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Intinya yang Mams perlu tahu adalah dari tindakan operasi sesar bisa terjadi kemungkinan komplikasi jahitan yang tidak menutup sempurna, yang mengakibatkan adanya rembesan, yang mengeluarkan cairan, bahkan mungkin nanah dan darah yang bisa tentunya mengganggu struktur kulit dan aktivitas Mams sehari-hari. Tidak perlu khawatir, segera Mams begitu melihat hal seperti itu terjadi, kembali ke dokter obgyn yang menangani, dan selanjutnya nanti dari evaluasi dokter kita bisa menentukan langkah apa yang paling tepat supaya luka yang Mams alami cepat sembuh. Oke, sampai jumpa Mams di kesempatan yang lain, dan jangan lupa subscribe cerita Mam Enjo.